iman wal Islam wal sihah wal afiyah warhamna bi baldatin Indonesia baldatan aminatan mutmainatan mubarakah bi anwa'i su'uda wa qabailah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus di sini ada romo kiai yang ada di tengah kita. Ada Kiai Sarip, ada Kiai Manarul, ada Kiai Solekan, ada Kiai Ubanul Hakim, ada Kiai Mujib, semuanya saja. Kiai Kusnul Ma'ad sebagai seniman kita, kemudian para inisiator dan instruktur. Sekian film pasaran itu kemudian dia bikin satu film yang bermutu, yang tidak untuk target pasar dijual tapi untuk edukasi. Nah itu bisa ditiru teman-teman sekarang. Kalau sekarang yang laku TikTok ecek-ecek kayak begitu, TikTok orang telanjang mandi di tengah jalan pakai air gitu, itu yang laku. Atau apalah gitu ya, yang nyanyi-nyanyi yang kayak gitu. Biasanya TikTok yang bagus-bagus itu viewernya nggak sampai 1000 gitu. Nah ini dilema seperti ini persis dihadapi oleh Pak Usman Ismail. Nah maka teorinya, strateginya, ya sudah, mau bikin TikTok gak semahal bikin film aja kok, gitu loh. Bikin YouTube gak semahal bikin film. Apapun produksi saja sebaik-baiknya. Nanti kalau ada yang nyangkut satu, sudah, itu lolos. Via Valen itu dulu hampir ribuan dia kirim, nyangkut satu aja, itu langsung jadi. Lah PKPN itu juga gitu. Bikin kreatif mungkin yang bagus, nggak menarik nggak apa-apa, tapi lama-lama menarik. Ini kalau mau menunggu spiritnya Pak Usman Ismail dalam konteks kekinian. Nah, yang ketiga yang perlu ditiru dari Pak Usman Ismail itu adalah kesadaran dalam memilah dan memilih yang berdasarkan kepekaan nurani. Tadi Pak Munem sudah menjelaskan. Waktu itu orang hampir memandang sebelah mata terhadap NU itu. Tapi kenapa Pak Usman Ismail justru menjatuhkan pilihannya kepada NU? Ini luar biasa. Dari situ saya berkesimpulan, Mas, NU itu hanya untuk orang sing atine resik katanya. Kalau atine gak resik angel mlebu NU itu. Jadi ya atine resik, punya kepekaan batin, punya kepekaan nurani. Nek atine gak resik, gak iso mlebu NU angel. Haji Usman Ismail. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seiring bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Alvin Rizky Ismail, anak dari almarhum Bapak Irwan Usman Ismail, cucu dari Bapak Haji Usman Ismail. Saya juga selaku Ketua Umum dari Usman Ismail Cinema Society dan wakili keluarga besar Haji Usman Ismail. Sebelumnya saya ingin sekali memperkenalkan bahwa almarhum Haji Usman Ismail memiliki 5 orang anak. Yang pertama namanya Bapak Nureddin Ismail. Yang kedua adalah ayah saya, almarhum Irwan Usman Ismail. Yang ketiga adalah tante saya, almarhum Nina Ismail. Kemudian yang keempat adalah tante saya, Ibu Heidi Ismail. Dan yang terakhir Ibu Fadia Ismail. Dalam kesempatan ini juga kami keluarga sangat bangga karena terselenggaranya acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada para panitia. Kami dari keluarga Usman Ismail belum bisa membalas kebaikan dari keluarga besar NU dan para panitia. Semoga dalam kesempatan berikutnya kami bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan alhamdulillah Bapak Haji Usman Ismail yang juga pendiri dari Les Bumi dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2021 kemarin oleh Presiden Jokowi. Perjalanan yang panjang kami dari keluarga dan seluruh insan perfilman dan budaya memperjuangkan Bapak perfilman Indonesia, seorang tokoh, seorang ayah, dan seorang opa untuk kami.
6 tahun mungkin rasanya kami memperjuangkan beliau menjadi pahlawan nasional, dan syukur alhamdulillah akhirnya Allah mengabulkan permintaan kami, dan hasilnya bahwa tokoh perfilman, tokoh budaya, dan tokoh dari NU adalah pahlawan nasional. Alhamdulillah. Terus terang tadi selama di perjalanan rasanya panjang sekali Pak list yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini. Namun apa daya saya, rasanya saya Usmar Ismail itu juga menunjukkan satu hubungan antara ini, hubungan yang kreatif, hubungan yang paling bermartabat menurut saya antara seni, agama, dan politik. Tidak seperti mungkin Pak, banyak orang yang menggunakan agama atau seni untuk kepentingan politik, tapi sebaliknya ya, Bapak Haji Usmar Ismail itu menggunakan politik untuk kepentingan seni, dan menggunakan seni untuk kepentingan agama. Jadi agama menjadi tujuan yang paling utama. Nah, anugerah ini menjadi teladan yang luar biasa bagi kita untuk menegakkan ya jalan kebudayaan, jalan keagamaan itu mesti menjadi ujung tombak bagi pembangunan karakter bangsa. Ya, ketika politik menjadi panglima atau politik menjadi transaksi, menjadi tujuan, lalu menggunakan yang lain, itu jadi merusak. Seni jadi rusak, agama jadi rusak, untuk semua jadi kepentingan politik. Nah,